sederhana, cinta terbesar diungkapkan. Di malam terakhir bersama para muridnya, Yesus menunjukkan bahwa damai dimulai dari yang paling dekat, yakni keluarga. Kamis Putih adalah peringatan perjamuan terakhir, malam di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ia, sang guru, berlutut membersihkan debu dan kotoran dari kaki para sahabatnya. Di situ kita belajar bahwa damai tidak dibangun lewat dominasi, tapi lewat pelayanan. Ia memecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku." Lalu membagikan anggur, lambang darahnya, kasih yang utuh, total dan rela berkorban. Ritual Kamis Putih bukan sekedar seremoni sakral. Ia adalah panggilan untuk membawa damai Kristus ke tempat paling nyata dalam hidup kita, ke dalam keluarga. Dalam ibadah Kamis Putih, pembasuhan kaki menjadi simbol pelayanan dan kerendahan hati yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nah, refleksi dari peristiwa ini mendorong kita sebagai umat untuk terus meneladani kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Harapan dari perayaan ini adalah agar umat semakin siap menyambut Jumat Agung dan Hari Raya Paskah dengan hati yang bersih dan iman yang teguh. Hari ini kita memasuki Minggu Suci yang luar biasa, dan tema dari Persatuan Gereja-Gereja Kristen maupun Katolik mengambil tema adalah Damai Sejahtera Kristus bagi keluarga. Kamis Putih, apa maknanya untuk kita? Luar biasa, saudara. Peristiwa Kamis Putih adalah peristiwa kasih yang disimbolkan, peristiwa pengorbanan yang disimbolkan. Dunia tidak mungkin hidup tanpa pengorbanan. Seorang ibu bapak membesarkan anak-anaknya, waktu kecil lucu, sesudah gede ngeselin, apalagi kalau masa puber, itu kelakuannya kayak jerawatnya tumbuh. Wah, itu hatinya juga penuh jerawat. Mengorbankan demi hidupnya anak-anak. Seorang istri menangis, membesarkan anaknya, walaupun ditinggal mati suaminya, sampai menjadi besar, dia berkorban untuk kepentingan anak-anaknya. Dunia ini kalau tidak ada komitmen, kalau tidak ada sacrifice, dunia hanya untung rugi. Dalam bahasa Itali, do ut des. Do saya memberi, ut supaya, des engkau memberi. Kalkulasi dagang hancur. Karena tidak ada dedikasi, tidak ada komitmen, tidak ada compassion, tidak ada sacrifice. Runtuh. Pertemanan hanya palsu. Hidup berkeluarga kalau isinya cuma untung-untungan, terus suami istri main kalkulasi. Aku kan sudah memberikan cintamu padamu, gantian lu dong, ya remuk, dan lain-lain sebagainya. Maka Kamis Putih itu, saudara, keteladanan Yesus secara konkret merelakan hidupnya dibantai di kayu salib. Lukas memberikan tekanan kemanusiaan Yesus ketika dia di Taman Getsemani, sampai peluhnya seperti titik-titik darah, dan dia berdoa, Abba Pater, se possibilis sunt transiat ame calicem hum. Ya Bapa, seandainya mungkin, lepaskan piala penderitaan ini daripadaku. Sed non ego volo, sed quod, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu, Tuhan. Wah, luar biasa.
Pengorbanan kemanusiaan menjadi besar karena dilandasi dengan keyakinan akan penyelenggaraan Tuhan yang kasih-Nya melimpah untuk manusia. Kamis Putih. Dalam dunia yang makin bising, keluarga adalah tempat pertama di mana damai harus ditumbuhkan. Tempat di mana kehadiran Tuhan bisa dirasakan lewat pelukan, lewat ketabahan, lewat doa bersama. Di tengah kondisi sosial ekonomi yang semakin penuh tekanan dan tantangan, keluarga adalah tempat perlindungan, bukan hanya dari badai luar, tapi dari gemuruh batin, kesepian, kegagalan, dan ketakutan. Seperti kata Bung Karno, bangunlah satu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Dunia itu dimulai dari ruang keluarga kita sendiri. Dan damai Kristus bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Dalam senyum kepada tetangga, dalam empati kepada sesama, dalam kejujuran di tempat kerja. Itulah Pancasila yang hidup, ketuhanan yang memanusiakan. Kamis Putih bukanlah akhir, tapi awal perjalanan salib. Dan seperti Yesus, kita semua dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi untuk mencintai. Bukan hanya untuk menerima damai, tapi membawanya ke tengah keluarga dan ke tengah bangsa.